Shalom saudara. Saudara, di tahun 2020 itu dunia dikejutkan dengan munculnya virus COVID-19. Tentu kita semua tidak mengira akan terjadi wabah COVID ini yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, saudaraku yang terkasih, di situasi seperti ini orang tidak lagi mau untuk berkumpul, tidak mau lagi untuk berkomunikasi, semuanya takut, semuanya khawatir. Kemudian pemerintah menghimbau untuk kita itu tidak kumpul-kumpul, tidak ibadah. Nah, seperti saat ini kita ibadah secara online, jaga jarak dan diam di rumah. Tapi satu hal, kita semua sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan selalu memberi jawaban untuk kehidupan kita. Firman Tuhan itu selalu menguatkan kita, karena jika saudara melihat di medsos, di WA, tiap saatnya itu beritanya itu selalu yang membuat kita ini menjadi takut. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini yuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana pada pagi hari ini saya akan berkhotbah kesaksian. Saya akan memberi judul Menunggu Antrian. Menunggu Antrian. Kita buka kitab suci Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Di situ dikatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan bahkan sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau. Nah, saudaraku yang terkasih, banyak orang bertanya-tanya, di mana sih Tuhan? Kenapa Tuhan diam aja dalam pandemi COVID ini? Apakah ini hukuman dari Tuhan? Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya anggap itu wajar, saudara. Karena orang-orang saat ini sedang berjuang antara hidup dan mati. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai umat Tuhan, sebenarnya ini bukan sebuah kelalaian daripada Bapak Yahweh. Kita ini adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini, saya memberanikan diri untuk bersaksi. Kalau saya ini beberapa minggu yang lalu itu terkena COVID, saudara. Mungkin Ibu Hana sudah bercerita kalau saya ini terkena COVID. Banyak orang katakan, kok Priscilla bisa kena COVID sih? Priscilla kan bagi-bagi obat COVID. Kok malah Priscilla kena sih? Gitu loh, saudara. Gak apa-apa. Kan bisa untuk menjadi sebuah kesaksian tentang obat ivermectin. Itu jawaban saya. Nah, saya akan cerita terlebih dahulu bagaimana saya bisa sampai terkena COVID. Saudara, tentu saudara tahu kalau saya ini sangat aktif sekali di dalam pergi-pergi dengan beberapa teman. Nah, pada hari Minggu tanggal 13 Juni saya pergi dengan 5 orang seharian. Setelah ibadah saya keluar pergi jalan-jalan. Nah, salah satu dari mereka ternyata kena COVID, saudara. Saya percaya orang tersebut itu tidak tahu kalau dirinya itu COVID. Hanya dia katakan, aduh kok mulut gue pahit sih. Lalu COVID deh nih, gitu. Nah, begitu saya mendengar orang itu COVID, hati aku ini langsung dek, gitu loh. Langsung dek. Gak tahu kenapa kok bisa langsung dek. Kemudian beberapa hari kemudian, hari Kamis tanggal 17 Juni, saya dengan 5 orang, termasuk Ibu Hana ikut, itu dinner di sebuah restoran di Kelapa Gading. Nah, salah satu dari mereka itu juga
ada yang sedang flu, saudara, ada yang sedang pilek. Dan besok harinya tercover COVID juga, saudara. Semakin aku ini hatinya semakin deg-degan, saudara. Karena mereka sampai terkapar COVID. Ada 4 orang, saudara. Kemudian hari Rabu tanggal 30 Juni, Farah, anak aku ini sudah beberapa hari tubuhnya itu terasa tidak nyaman. Dia katakan, Cici sudah beberapa hari itu sakit loh, flu. Sakitnya nggak kayak flu biasa, saudara. Dia itu demam, menggigil tiap malam. Saudaraku yang terkasih, anakku ini sebenarnya sudah full diam di rumah, nggak kemana-mana. Udah prokes itu sangat ketat banget. Menerima klien yang baru aja sampai nggak berani, saudara. Kena juga. Terus dia katakan, kena di mana ini? Dia menuduh saya, saudara. Karena dia tipe yang senewenan. Dia tipe yang senewenan langsung pagi itu. Karena di rumah ini selalu sedia tes rapid, saudara, sama tes antigen. Kemudian Farah dites dan hasilnya positif, saudara. Hasilnya positif. Jika Cici positif, Mami jangan kemana-mana lu ya. Siapa tahu Mami OTG gitu. Maklum, saudara, karena di rumah itu ada papinya dan ada Aksa yang masih kecil. Kemudian Farah suruh saya tes juga. Aku bilang, Mami sehat kok, ngapain dites gitu loh. Tapi akhirnya aku tes juga. Nggak taunya hasilnya itu merah samar-samar, saudara. Merah samar-samar. Nah, tuh kan Mami OTG kan, gitu loh, saudara. Saudara, dari beberapa orang yang biasanya jalan bareng, yang sudah tertular COVID, aku yang paling terakhir. Itu pun aku nggak berasa apa-apa, saudara. Jika Farah tidak tes saat itu, aku juga nggak tahu kalau aku ini positif, saudara. Aku sehat-sehat aja, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, kenapa, saudara, saya ini paling kuat dibandingkan dengan orang-orang yang sudah tercover COVID, saudara? Ini semua mungkin karena aku ini sudah minum obat Ivermectin itu secara teratur tiap bulannya, saudara. Tiap bulannya saya minum 2 obat Ivermectin. Mungkin jika saya nggak minum obat Ivermectin, mungkin juga aku ini sudah ambruk saat dikatakan positif COVID, saudara. Karena mereka yang terkapar COVID itu sampai bagaimana? Sampai nggak bisa bernafas, sampai untuk nelennya sakit, sampai gimana gitu, sampai mau masuk rumah sakit. Tapi karena melihat rumah sakit itu banyak orang yang meninggal, mereka takut, saudara. Nah, saat bersamaan dengan saya dinyatakan positif, ada teman aku itu juga yang memperhatikan aku. Dia mengatakan, biasanya kamu ini nafsu makannya luar biasa menjadi berkurang. Kamu yang biasanya energik tiba-tiba jadi males dan lain sebagainya. Kemudian anak saya Farah bilang, ayo Mami insoman hari ini juga. Insoman di mana? Saya pikir, aduh, di itu aja deh, di Hotel Sunlake aja deh. Tapi di Hotel Sunlake kan mau berapa lama? Pasti kan mahal nanti biayanya. Akhirnya hari itu juga, pagi hari itu juga, saya dengan Farah itu isoman di studionya Farah di Green Lake Cipondo, saudara. Kemudian pada tanggal 1 Juli pagi-pagi saya pergi ke rumah sakit Mayapada di Kuningan, saudara, untuk cari tempat isoman yang ada kerjasamanya dengan Prudensial. Sudah nunggu 5 jam loh, saudara. Dikatakan datanya nggak ada. Saya sempat marah saat itu, saudara, karena udah daftar, udah oke, nunggu 5 jam, dikatakan datanya nggak ada, semua disuruh pulang, saudara. Akhirnya udah deh,
jangan pakai paketan deh. Padahal sebenarnya kalau diterima itu lumayan, dapat 5 juta, saudara. Pakai paket isoman yang di rumah aja deh. Kita cari-cari, tapi 2 orang itu cukup lumayan mahal juga, saudara. Sampai sekitar 10 jutaan, saudara. Kemudian belum kalau dokternya itu bersama susternya datang. Kan harus pakai mobil dan pakai baju, baju apa tuh, baju APD ya, baju APD. Jadi saya khawatir tetangga itu tahu, kemudian menjadi takut. Dan saya isoman di Green Light juga lapor sama RT, saudara. Kemudian di depan rumah saya itu ditempelin tulisan sedang isoman. Kemudian cari-cari PCR, semua rumah sakit itu full, saudara. Mau cek, si Farah mau cek IGD torak aja, itu sampai muter-muter ke rumah sakit itu full semua. Terakhir ke rumah sakit Royal Taruma, Farah turun masuk, itu lihat orang-orang tuh pada duduk-duduk di lantai, saudara. Farah nggak berani, saudara. Karena begitu banyak orang yang terkapar di rumah sakit. Takut, saudara. Akhirnya cek foto toraknya itu di Prodia, di PIK, saudara. Itu sepi, saudara. Dan puji Tuhannya lagi, saudara. Saya dengan Farah itu sudah vaksin 2 kali. Nggak kebayang bagaimana kalau belum vaksin. Jadi kalau saudara yang ada di sini belum vaksin, baiknya vaksin deh. Daripada nanti nyesel di kemudian hari, saudara. Karena saya perhatiin, orang yang sudah vaksin itu kalau terkena COVID itu nggak sampai membahayakan, saudara. Nah, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli, saya dengan Farah tes PCR di Yayasan Buddha di PIK, saudara. Di drive-thru, saudara. Tidak pakai ngantri, sepi, saudara. Jadi enak, saudara. Hasilnya baru ketahuan itu pada malam hari. Dan ternyata dinyatakan COVID, saudara. City value saya itu 31, berapa. Kemudian Farah itu city value-nya itu 18. Farah rendah, saudara. Saudara, karena saya nggak ke dokter COVID, jadi tidak tahu harus minum apa. Dan saya juga orangnya paling nggak geruduk-geruduk. Dan saya orangnya santai. Saya juga nggak tahu obat apa. Ada yang bilang, beli di Avigan. Nah, Avigan, saudara kan tahu sendiri, itu sangat mahal. Dan apalagi tuh obatnya aku nggak inget, saudara. Aduh, bagaimana aku mau minum obat yang orang-orang kalau minum obat COVID itu sampai banyak banget. Saya ini nggak bisa nelen obat, saudara. Kemudian pada tanggal 5 Juli, Iin teman saya itu beritahu, Dinit, lu mendingan ke dokter yang prakteknya di rumah aja, jadi nggak rame. Kemudian dia kasih kartu nama dokter Ricky Effendi yang prakteknya di Dutamas di Jelambar, saudara. Karena melihat rumah sakit orang sudah begitu banyak, sehingga bikin hati ini takut, saudara. Nah, pada pagi harinya jam 7 saya dan Farah itu berangkat dari Green Lake menuju ke Dutamas. Di dokter hanya disuntik multivitamin aja, saudara. Dan nggak dikasih obat, saudara. Saya tanya sama dokter, tidak dikasih obat, dok? Dokter jawaban enggak. Karena kan ibu nggak ada keluhan apa-apa. Si Farah sampai bilang sama saya, Mami jangan bohong. Ngapain Mami bohong? Orang Mami nggak kenapa-napa, Mami sehat kok, gitu loh. Karena tidak afdol ke dokter, udah mahal-mahal biayanya, nggak dikasih obat. Kemudian saya minta obat sama dokter. Udah dokter, kasih aku aja deh obat batuk. Siapa tahu nanti beberapa hari kemudian aku batuk. Oh ya, saudaraku yang terkasih, keluhan Farah selain batuk pilek, dia itu ada demam. Dia juga hilang penciumannya, saudara. Saya beri minyak angin untuk dicium, juga tidak tercium. Juga rasanya hilang, saudara. Sehingga apa yang Farah makan, itu hanya terasa asin aja, saudara.
Tapi saya tetap memberi support kepada Farah. Nggak apa-apa, Ci, nanti juga sembuh, jangan takut, ada Tuhan. Karena tidak tahu harus minum apa, Farah itu hanya beli obat di online itu vitamin D dan omega aja, itu aja. Karena Farah oleh dokter Ricky Effendi itu juga hanya dikasih obat pilek dan obat batuk aja. Nah, saya sendiri hanya minum vitamin C dari Atomi dan vitamin D yang 10.000 IU dan vitamin D yang 1.000 yang ada K-nya. Kemudian Ivermectin. Udah itu aja, saudara. Ivermectin saya hanya minum 3 tablet. Farah juga hanya minum 3 tablet. Hari ke-1, hari ke-3, hari ke-5. Udah. Kemudian pada tanggal 12 Juli, Farah panggil orang tes antigen datang ke rumah. Dan saya dengan Farah itu hasilnya negatif, saudara. Hasilnya negatif. Kemudian pada tanggal 15 Juli, kembali saya dengan Farah itu untuk tes PCR kembali. Untuk yang kedua kalinya. Untuk memastikan bahwa kami ini sudah negatif. Karena tes antigennya itu udah negatif. Hasilnya itu aku negatif, Farah ternyata masih positif, saudara. Jadi mau tidak mau masih isoman lagi. Nah, saya kasih Farah obat Ivermectin 2 tablet lagi, saudara. Hari ke-1 dan hari ke-3 aja, saudara. Kemudian hari Minggu pada tanggal 18 Juli, pagi hari kembali saya dengan Farah untuk tes PCR kembali untuk yang ketiga kalinya di Yayasan Buddha Dipik. Tapi ternyata yayasan tersebut tutup karena hari Minggu. Kemudian cari-cari di Google di mana ada tes PCR yang ada di daerah PIK. Kemudian ada di mall di PIK itu di lantai parkiran di lantai 6. Yang ngantri cukup panjang juga, saudara. Dan ketika tiba giliran mobil saya, susternya bilang kalau udah insoman 3 minggu itu udah sembuh sih. Nggak apa-apa jika andai dinyatakan masih positif, sebenarnya itu hanya bangkai-bangkainya aja. Virus-virusnya sebenarnya itu udah mati. Tapi yang namanya si Farah itu orangnya takut, orangnya senewenan. Aku turutin aja untuk tes PCR. Hanya Farah aja sih yang tes PCR. Dan hasil malam harinya hasilnya itu dinyatakan negatif, saudara. Puji Tuhan, saudara. Maka pada hari Senin tanggal 19 pagi hari kami siap-siap untuk segera kembali ke rumah di Sunter. Saudara, melalui kesempatan ini saya mau terima kasih. Pertama-tama terima kasih saya itu kepada Bapak Yahweh. Jika bukan karena Bapak Yahweh, mungkin saya tidak ada sebagaimana saya ada sampai detik ini, saudara. Kemudian saya juga terima kasih kepada Pak Yakub, karena beliau selalu mendoakan saya, selalu memberi kekuatan kepada saya untuk saya jangan stres, untuk saya melawan COVID. Sebab ada Bapak Yahweh yang selalu melindungi kamu. Kemudian saya terima kasih kepada teman saya si Jo yang selalu memberi support kepada saya untuk saya selalu itu tetap semangat. Jangan diam aja selama isoman, kamu jangan diam aja di rumah. Jalan-jalan aja supaya kamu gak stres, supaya kamu lebih sehat, berjemur gitu. Kemudian saya terima kasih juga, mungkin Ibu Hana sudah cerita kepada saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semua pada pagi hari ini, karena selalu mendoakan saya. Saya juga terima kasih kepada orang-orang yang nggak begitu saya kenal,
yang begitu mengirimkan makanan yang sangat berlimpah di dua rumah lu saudara, di Green Lake dan di rumah Sunter. Kemudian dari teman-teman Farah juga mengirimkan makanan, mengirimkan jus, mengirimkan sesuatu yang sangat luar biasa saudara, sehingga keluarga saya itu di dua rumah itu tidak kekurangan makanan saudara, tapi sungguh berlimpah saudara. Saya berdoa biarlah semua ini Tuhan saja yang membalaskannya. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu Hana, kepada saudara semua yang selalu menopang saya agar saya sembuh dari COVID. Juga saya terima kasih untuk PT Harsen yang selalu menyediakan obat Ivermectin saudara. Saya minum 3, Farah minum 5 tablet aja saudara. Untuk itu saudaraku yang terkasih, yang belum kena COVID, jangan sampai kena deh. Saudara tetap jaga stamina, makan yang bergizi, gunakan prokes, pakai masker, cuci tangan, diam di rumah. Jika tidak perlu, jangan sampai keluar rumah deh. Yang sudah kena COVID seperti saya, mungkin seperti saudara yang mungkin ada yang terkena COVID, jangan sampai terkena COVID untuk kedua kalinya deh. Nggak enak saudara, sungguh nggak enak. Saya yang positif COVID, yang hanya isoman aja, merasa tidak enak saudara, karena jauh dari rumah, jauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari keramaian. Juga hati ini takut, hati ini sedih saudara. Bohong kalau orang yang sudah terkena COVID merasa nggak takut saudara, pasti takut saudara. Nah apalagi orang yang sudah terkena COVID sampai masuk rumah sakit, sampai masuk ICU, tubuhnya diselang sana sini, tentu tambah stres, tambah takut, apalagi tidak bisa dibesuk saudara. Lihat kanan kirinya banyak yang sudah meninggal, tentu sedih, campur aduk jadi satu hati ini saudara. Maka itu saudara, jangan sampai deh aku ini atau saudara sampai terkena COVID yang kedua kalinya saudara. Jangan sampai teman-teman atau saudara semua yang saya kasihi juga terkena COVID saudara. Untuk itu saudaraku yang terkasih, ekstra prokes saudara, jaga kesehatan, jaga stamina saudara-saudara. Dan saudaraku yang terkasih, masa pandemik ini kita tidak tahu sampai kapan saudara. Kita tidak tahu sampai kapan, dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita saudara. Untuk itu saudaraku yang terkasih, carilah kerajaan Tuhan terlebih dahulu, karena waktunya itu sudah sangat singkat saudara. Carilah Bapak Yahweh semasih dia masih bisa dicari saudara. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kemudian di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, Yahweh Sebaot menyertai kita. Elohim Yakub adalah pelindungan tinggi bagi kita. Luar biasa banget saudara. Nah saudaraku yang terkasih, hidup di muka bumi ini hanya untuk sementara. Di masa pandemik ini begitu banyak orang yang telah dipanggil oleh Bapak Yahweh. Kita ini banyak kehilangan teman-teman saudara. Kita ini mungkin banyak kehilangan famili saudara. Begitu banyak orang yang kehilangan keluarga. Betapa sedihnya hati kita ini saudara, karena kehilangan rekan-rekan pelayanan, banyak kehilangan sanak famili saudara. Untuk itu saudaraku yang terkasih, semasa kita masih hidup, persiapkan iman kita untuk kita ketika kita dipanggil oleh Bapak Yahweh, kita bisa masuk surga saudara. Karena di alam sana hanya ada 2 pintu saudara, pintu surga dan pintu neraka.
Jangan sampai ketika kita ada di pintu sorga, ada tulisan dilarang masuk, saudara. Mau kemana kalau pintu sorga aja ada tulisan dilarang masuk? Mau gak mau kita pasti akan masuk ke pintu satunya, yaitu pintu neraka. Karena tidak mungkin kita akan kembali ke dunia ini, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, persiapkan hidup kita untuk kita tetap taat dan setia kepada Bapa Yahweh, saudara. Dan cari tahu siapa pemilik sorga itu, saudara. Cari tahu siapa nama pemilik sorga itu, saudara. Karena kalau kita tidak kenal pemilik sorga, jangan harap kita bisa masuk sorga, saudara. Karena seperti misalnya, kalau ada orang yang nggak kenal saya, atau nggak kenal saudara, kemudian tiba-tiba datang ke rumah saudara, ketok pintu, tentu saudara tidak akan membukakan pintu untuk orang itu, karena saudara nggak kenal. Gitu loh, saudara. Jadi, karena itu saudaraku yang terkasih, untuk kita bisa masuk sorga, itu ada passwordnya, saudara. Passwordnya itu ada di Wahyu 14 ayat yang pertama. Di dahinya ada nama bapaknya dan nama anaknya, saudara. Nama anaknya kita semua orang Kristen sudah tahu, yaitu Yeshua HaMashiach. Nah, nama bapaknya banyak orang yang nggak tahu, saudara. Nama bapaknya siapa, saudara? Yahweh. Saudaraku yang terkasih, saat ini kehidupan kita di masa pandemik ini, kita itu sedang antri, saudara. Sedang menunggu antrian, saudara. Setiap menit seseorang itu akan pergi meninggalkan dunia ini, saudara. Kita pun, semua kita ini sedang dalam antrian itu, saudara. Kita tidak tahu berapa orang yang ada di depan kita, saudara. Sebelum akhirnya bisa tiba giliran kita, saudara. Kita tidak bisa keluar dari antrian itu, saudara. Tidak juga bisa berpindah ke belakang. Gue mau pindah ke belakang deh, Ibu Hana atau Timo ada di depan gue deh. Gak bisa, saudara. Kita tidak bisa menghindari garis antrian itu, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, sementara kita menunggu di antrian, buatlah kehidupan kita itu prioritas, saudara. Untuk kita itu tetap taat dan setia kepada Bapa Yahweh, saudara. Untuk kita selalu menginjil kepada orang-orang yang belum kenal dengan pemilik sorga itu, saudara. Sehingga ketika kita tiba giliran kita di antrian terdepan, pastikan kita ini tidak menyesal, saudara. Pastikan kita ini sudah siap untuk dipanggil Tuhan, saudaraku yang terkasih. Nah, saudaraku yang terkasih, melalui kesaksian saya ini, sekali lagi saya memberitahukan kepada saudara, biarlah saudara-saudara semua tetap jaga stamina. Jangan stres, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, diam di rumah, dan lebih-lebih lagi banyak berdoa, saudara. Dan saudaraku yang terkasih, ketika saya sudah sembuh dari COVID, parno saya mulai timbul, saudara. Saya mulai takut untuk kumpul-kumpul. Ada yang kasih tahu, kok Priscilla bisa kena sih, gitu loh. Kan selalu kita kalau pergi-pergi kan selalu orangnya itu-itu aja. Kita tahu orangnya itu-itu aja. Nah, justru dari orangnya yang itu-itu aja, ketika kita nggak tahu, kayak saya kan juga nggak tahu kalau saya ini positif. Ketika ada di satu mobil, mungkin kalau di alam kebuka kita nggak kenapa-napa. Ada di dalam satu mobil yang ada beberapa orang itu yang berbahaya, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, biarlah kehidupan kita saat ini, mulai saat ini, kita benar-benar menjaga stamina hidup kita, saudara. Kita mulai teratur dengan kehidupan kita.
lebih baik kita diam di rumah. Jangan keseringan keluar. Boleh keluar, boleh, tapi jangan keseringan, saudara. Dan jaga stamina imun kita jangan sampai turun, saudara. Nah, itu aja sih kesaksian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.